Perkenalkan, nama saya Alvina dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205190186. Di video ini saya akan membahas tentang kasus yang pastinya tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu kasus pembunuhan kopi bersianida. Pada tanggal 6 Januari 2016 lalu, terjadi pembunuhan terhadap korban Wayan Mirna Salihin karena adanya dugaan keracunan yang disengaja oleh salah satu temannya. Pada tanggal tersebut, korban dan temannya Hani dan Jessica berjanji untuk bertemu di Cafe Olivier yang letaknya ada di Grand Indonesia, Jakarta. Pada tanggal tersebut juga, Jessica yang merupakan teman dari korban datang lebih awal dan memesan es kopi Vietnam untuk Mirna, fashion Sazerac untuk Hani, dan koktail untuk dirinya sendiri. Setelah datang, Mirna langsung meminum minuman es kopi Vietnam yang telah ia pesan, lalu langsung merasakan ada sesuatu yang aneh dan langsung meminta air putih kepada pelayan. Belum sempat air putih tersebut datang, Mirna sudah kejang-kejang, mulai mengeluarkan buih-buih busa, serta mata tidak sadarkan diri dengan tatapan yang kosong. Melihat hal tersebut, teman dari Mirna langsung panik dan meminta bantuan dari pelayan Cafe Olivier. Lalu salah satu dari pelayan menyarankan untuk membawa Mirna ke klinik yang ada di bawah, yaitu Klinik Dharmayanti yang berada di Grand Indonesia, Jakarta. Lalu atas persetujuan dari suami dari korban, akhirnya korban dibawakan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Pada saat tiba di rumah sakit, dokter yang memeriksa menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi tatapan atau cahaya di matanya, dan setelah diperiksa nadinya, korban dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Pada awalnya, keluarga korban merasa tidak perlu untuk melakukan otopsi dan menolak untuk melakukan otopsi. Tetapi setelah melakukan musyawarah oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga setuju untuk tubuh dari korban dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, hasil tersebut menyatakan bahwa Mirna meninggal karena adanya racun dalam cairan lambung korban. Isu hukum yang akan saya bawa adalah yang pertama, benarkah hal yang terjadi terhadap korban merupakan tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh salah satu teman Mirna? Dan yang kedua, benarkah Jessica, teman Mirna yang datang lebih awal, merupakan terdakwa atau pelaku dalam tindakan pembunuhan ini? Peraturan yang dipakai ketika jaksa menuntut atau mendakwa Jessica pada tanggal 15 Juni 2016 adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dengan rencana menghilangkan nyawa orang lain secara sadar akan dikenakan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Lalu tim kuasa hukum dari terdakwa langsung menyatakan eksepsi. Eksepsi adalah pernyataan tidak setuju atas dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Namun eksepsi tersebut ditolak dan akhirnya dilanjutkan ke dalam ranah persidangan. Sekarang kita akan menganalisa persidangan yang berjalan. Persidangan dalam kasus kopi sianida ini dijalankan sebanyak 31 kali sidang. Lalu sepanjang sidang ada banyak bukti-bukti dan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan ini. Saksi atau alat bukti diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang apa saja alat-alat bukti yang sah. Yang pertama itu ada keterangan saksi. Keterangan saksi berdasarkan pasal 1/26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pernyataan dari saksi atau orang yang melihat kejadian sesungguhnya oleh mata dan telinga ia sendiri dan dinyatakan dalam pengadilan. Kesaksian dari saksi dalam persidangan ini contohnya adalah ayah dari korban, suami dari korban, dan saudara kembar dari korban yang menceritakan tentang kejanggalan atau keanehan dari terdakwa ketika korban meninggal. Lalu yang kedua ada teman dari korban, yaitu Hani, yang menceritakan tentang kronologi dari ketika korban kejang-kejang hingga dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Lalu saksi ketiga ada manajer dari kafe tersebut
yang menceritakan atau memberikan kesaksian bahwa ia sempat mencicipi kopi tersebut dari ujung sedotan dan merasakan ada sesuatu yang aneh seperti rasa pahit, bau tidak enak, dan langsung meminta pegawai-pegawai di kafe tersebut untuk mengamankan kopi ini. Lalu jaksa juga menghadirkan polisi dari New South Wales, Australia, yang memberikan kesaksian atau laporan terhadap Jessica selama ia berada di Australia. Tuduhan yang ditujukan kepada Jessica berjumlah 14 tuduhan. Lalu yang kedua ada keterangan ahli. Keterangan ahli berdasarkan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan keterangan dari seorang ahli yang ahli dalam bidang tersebut dan diminta kenyataannya atau kesaksiannya dalam pengadilan, dan hal tersebut adalah hal yang wajib berdasarkan pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini, yang pertama itu ada dokter forensik Slamet Purnomo yang menegaskan bahwa Mirna meninggal karena adanya racun cyanida yang berjumlah 0,2 mg per liter dari cairan lambungnya. Lalu yang kedua ada ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar yang mengatakan setelah ia memperjelas video dari CCTV tersebut, terlihat bahwa Jessica melakukan gerak-gerik yang mencurigakan, seperti ingin mengecek tentang keberadaan CCTV. Lalu ada psikologi klinis Antonia Rati Anjayani yang menyatakan bahwa Jessica memiliki kepribadian amorous narcissist, yang mengatakan bahwa Jessica sering sekali melakukan kebohongan-kebohongan untuk mencapai dalih. Lalu sekian dari ahli keterangan saksi dan keterangan ahli yang saya sebutkan dalam video ini. Tidak bisa saya sebutkan karena adanya keterbatasan waktu dalam video ini. Lalu yang ketiga ada alat bukti surat. Alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa surat adalah keterangan-keterangan ahli yang diberikan kepada pengadilan. Contoh dari surat dalam kasus ini adalah hasil bukti penelitian dari laboratorium tentang adanya racun cyanida dalam lambung korban. Lalu yang keempat ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk menurut pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan perbuatan, kejadian, keadaan yang bisa dilakukan atau bisa dijadikan patokan untuk menarik benang merah dalam persidangan. Contohnya, kalau dilihat dalam pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli, keterangan saksi, serta surat-surat yang bisa dijadikan patokan sebagai penarikan benang merah. Lalu, dalam persidangan ini, salah satu petunjuknya adalah rekaman CCTV, yang walaupun CCTV merupakan alat bukti sekunder dan bukan alat bukti primer, tetap bisa dijadikan petunjuk tentang kejadian pada hari tersebut. Lalu keterangan terdakwa. Menurut pasal 189 ayat 1 dijelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan atau apa yang dinyatakan oleh terdakwa pada saat kesaksian dirinya di pengadilan. Dalam kasus ini, Jessica memberikan kesaksian tentang apa yang ia lakukan ketika ia datang lebih awal, apakah ia menyesal atau tidak, serta pernyataan-pernyataannya tentang persidangan tersebut. Pada sidang terakhir kasus kopi cyanida ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap Wayan Mirna Salihin. Namun, karena adanya ketidakpuasan, kuasa hukum dari Jessica menyatakan banding atau mengajukan banding. Banding merupakan surat resmi yang menyatakan bahwa kuasa hukum atau jaksa atau terdakwa tidak setuju dengan hasil putusan yang diberikan oleh hakim. Lalu putusan banding tersebut atau banding tersebut ditolak oleh hakim dengan nomor register 393 Pidana 2016 PT DKI. Setelah banding ditolak, terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu upaya hukum kasasi, di mana kuasa hukum dari terdakwa itu mengajukan adanya ketidaksetujuan atas putusan dari hakim. Banding biasanya diajukan oleh
kuasa hukum atau jaksa, dan paling lama adalah 14 hari setelah putusan diberikan. Namun, kasasi tersebut sekali lagi ditolak. Masih kekeh untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah, Jessica juga mengajukan PK atau peninjauan kembali terhadap kasus tersebut. Namun sekali lagi, kasus peninjauan kembali atau upaya tidak setuju tersebut ditolak oleh kehakiman. Untuk menarik konklusi dari jalannya persidangan hingga banding, kasasi, sampai peninjauan kembali, bisa ditarik kesimpulan bahwa Jessica Kumala Wongso secara sah didakwa atas pembunuhan berencana terhadap korban Wayan Mirna Salihin dengan bukti-bukti yang telah ada dan dijatuhi pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara 20 tahun. Demikian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih.